لله الذي جعلنا من المحبين إلى رسول الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perlu didalami lagi, memuji Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya bukan hanya memuji kepada asmanya, kepada namanya, tetapi lebih mendalam lagi adalah memuji kepada zatnya Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, bahkan ada yang mengatakan 100 nama. Maka kita memuji kepada Allah hakikatnya memuji kepada zat yang mempunyai nama Ismul A'zam. Salah satu daripada nama Allah yang termasuk Ismul A'zam itu adalah Abdul Jalal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan menuhankan daripada asma'nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah melimpahkan kepada kita hingga pagi hari ini curahan nikmat rahmat, nikmat beserta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih sayang itu tidak diberikan kepada sembarang makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang sholat subuh, para pejuang subuh adalah manusia-manusia pilihan yang telah disaring oleh Allah. Mereka adalah yang mempunyai kekuatan jasmani dan mempunyai kekuatan rohani sehingga bisa melaksanakan secara istiqomah subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Moga-moga apa yang kita laksanakan daripada rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan juga kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang menarik, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak, kita sebagai umatnya tidak bosan-bosannya mengkaji beliau, mengkaji tentang pribadi beliau, karena memang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang mempunyai keunikan-keunikan yang mungkin dapat dikatakan bahwasanya manusia yang sempurna, al-insanul kamil, itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjutkan pengajian kita membahas tentang kitab Masail Usul ila Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perantara-perantara yang dapat menyampaikan pada Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini masih melanjutkan tentang sifat daripada rambut, uban, dan juga mewarnainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap rambutnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dahana summa fi rawahatihi al-yusra fabada'a bihajabaihi thumma 'ainaihi thumma ra'sihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia meminyaki, beliau itu meminyak dan meminyaki daripada anggota yang hendak diminyaki, maka beliau sobba fi rawahatihi, menuangkan ke tangan, ke telapak tangan al-yusra, tangan kiri beliau yang kiri. Jadi ketika mau memakai minyak, Rasulullah menuangkan minyak itu ke telapak tangan kiri. Fabada bihajibaihi, kemudian Rasulullah mengawali daripada
minyak-minyaknya itu adalah kedua alisnya, summa ainihi, summa rasihi, kemudian kedua mata beliau, dan kemudian adalah kepala beliau. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai pribadi yang sangat merapat terhadap fisiknya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi quhuri idza tatahhara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang gemar, yang senang mendahulukan anggota kanan di dalam ketika beliau bersuci. Jadi mendahulukan bersuci sebelah atau anggota yang kanan. Maka kita diajarkan ketika wudu memulai anggota kanan, ketika mandi wajib pun memulai dengan membasahi anggota badan yang kanan. Wa fi tarujuli ila tarujala, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambut itu juga memulai dari sebelah kanan. Wa fi ti'alihi idzan ta'ala, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sandal dimulai dari kaki kanan, dan tentunya ketika melepas kaki kiri. Wa fi sya'ni kullihi, dan juga dalam semua hal-hal yang penting, hal-hal yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memulai daripada kanan, termasuk sunnahnya ketika makan menggunakan tangan kanan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Hal-hal yang baik dilakukan dengan anggota tangan yang kanan atau dimulai dengan bagian daripada badan yang sebelah kanan. Wa kanat yaduhul yusra li khala'ihi wa ma kana min ada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kiri beliau untuk hal-hal yang kaitannya dengan kholak baitul kholak, itu artinya toilet, WC, ya untuk bersuci lah, istinja itu menggunakan tangan kiri. Dari hal-hal yang bersih, hal-hal yang baik menggunakan tangan kanan, sedangkan hal-hal seperti pembersihan, istinja dan lain-lainnya itu menggunakan daripada tangan kiri. Jangan terbalik, makan menggunakan tangan kiri, istinja menggunakan tangan kanan, itu namanya terbalik. Kemudian wa idza nama wattaja'a ala jambihi al-ayman mustaqbilal qiblah. Dan ketika beliau tidur tidurnya miring, ala jambihi al-ayman, lambungnya di atas lambungnya yang kanan menghadap kiblat. Berarti tidurnya kepalanya sebelah mana, Pak? Sebelah utara, miring menghadap kiblat. Dan ini ternyata ada hikmah yang luar biasa di dalamnya, menyehatkan lambung dan sebagainya. Jadi ketika beliau tidur ketika dalam salah satu posisi diterangkan bahwa tidurnya adalah tidur miring di atas lambungnya yang sebelah kanan dengan menghadap kiblat, persis seperti orang menidurkan mayat di perkuburan. Tapi tidur beliau adalah tidur yang memang dicontohkan kepada umatnya kalau bisa untuk meniru, dan itu ada hikmah yang luar biasa di dalamnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu yaminahu li aklihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan tangan kanan beliau, bagian-bagian daripada kanan beliau li aklihi, untuk makan, wa syurbihi dan minum, wa wudu'ihi dan berwudu, wa siyabihi memakai baju, wa akhdihi dan mengambilnya beliau terhadap sesuatu, wa atoihi dan memberikannya beliau terhadap sesuatu. Jadi Rasulullah itu kalau makan menggunakan tangan kanan, minum menggunakan tangan kanan, wudu dimulai dari tangan kanan, kemudian memakai baju dimulai dari tangan kanan. Dan juga ketika mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kanan, dan ketika memberikan sesuatu dengan menggunakan tangan kanan.
washimalahu, dan menggunakan daripada anggota yang kiri lima siwa dzalika, untuk selain daripada itu. Jadi ini Rasulullah mengajarkan kepada kita adab yang luar biasa yang kaitannya dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk yang ini diajarkan oleh para alim ulama, juga mengingatkan kepada kita, Bapak-bapak, kalau makan kan baca bismillah. Kemudian setelah bismillah itu diusahakan makanannya adalah habis, karena dimungkinkan keberkahan makanan itu ada pada letak akhirnya. Bahkan sunnahnya ketika orang makan itu, sunnahnya itu diapain Pak? Dijilatin ya ininya ya, jarinya. Tapi kadang-kadang orang sini kalau ada orang makan, habis makan dijilatin, ngomongnya apa? Jorok gitu kan. Padahal itu sunnah ya. Padahal itu sunnah. Nah, itu diajarkan. Juga ada adab. Maaf, kadang-kadang kita suka jadi orang yang lalai. Lalainya apa? Sering di dalam rumah menimbun makanan-makanan yang kadang-kadang mengundang sesuatu, mengundang cecak, mengundang tikus. Tapi ada sesuatu yang kadang-kadang mengundang dari jenis makhluk astral. Contohnya apa? Mengundang jin. Di rumah umpamanya nyimpen apa? Tulang. Nah, tulang ya, tulang, sisa-sisa makanan dari hewan itu, karena biasanya itu dikonsumsi oleh jin. Dan dianjurkan seorang yang membuang tulang, itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya tulang ini nanti kalau dikonsumsi dimungkinkan secara besar itu yang mengkonsumsi adalah jin dari golongan jin muslim. Dan jangan sembarangan. Adab-adab yang diajarkan oleh Nabi meskipun gak persis seperti ini. Seperti apa? Membuang air kecil jangan di tempat yang berlubang, siapa tahu lubangnya di dalamnya ada jin. Membuang air yang panas, hati-hati. Membuang air panas tahu-tahu disiramin ke selokan, itu bisa kalau di situ ada anak jin, jinnya jadi dendam. Sama seperti cerita kemarin kan, di Cianjur itu ada satu keluarga yang diteror oleh makhluk itu. Ketika ditanya kenapa, konon itu dikarenakan waktu salah satu anggota keluarganya kerja itu di sana membakar sampah pada waktu maghrib dengan menggunakan bahan bakar solar, sehingga tidak sengaja membakar anak jin. Ini hati-hati karena kita hidup di dunia tidak sendiri, tapi ada makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita. Sehingga sekali lagi jangan sembarangan. Adab-adab diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, ceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, Allah meridhoinya. Qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana hamidun. Jadi kata Ummahatul Mukminin, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berkata bahwa beliau menyampaikan kalau ini santai-santai kepala Rasulullah lah kepada beliau, ya ledehan atau bagaimana. Wa ana haqidun, sedangkan beliau sedang haid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatarjalu khibban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang jarang-jarang bersisir. Hina ba'da hinin. Jadi diceritakan dalam salah satu riwayat Rasulullah itu kalau bersisir itu satu hari sisiran, satu hari enggak. Satu hari sisiran, satu hari enggak, dalam satu riwayat. Wa kana syaibuhu sallallahu alaihi wasallam fi ra'si wa lihyati syai'an qalilan nahwa 17 sya'ratan. Dan bahwasanya uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kepala beliau dan di jenggot beliau itu adalah sesuatu yang sedikit, semisal daripada 10 helai saja, hanya 10 daripada uban beliau. Waqala Abu Bakrin, ulangi yang kemarin, waqala Abu Bakrin, dan berkata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qad shibta, sungguh engkau ubanan ya Rasulullah. Kata sahabat Abu Bakar,
wal mursalat dan surat mursalat, wa amma yatasaalun dan surat amma yatasaalun an-naba, wa idza syamsu kuwirat dan surat at-takwir. Kenapa? Listimali hadhihi suwari ala bayani ahwalil qiyamah mimma yujibu khawfahu ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan surat-surat tersebut itu memuat tentang keterangan-keterangan daripada hal-hal yang berkaitan dengan kiamat, yang seyogianya itu mewajibkan rasa takut kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat-surat itu ketika Rasulullah membaca itu yang membuat ubanan. Makanya kalau menurut dalil ini, orang ubanan itu salah satu faktornya adalah orang yang banyak pikiran. Mikir apa ini? Tapi kadang-kadang pikirannya beda dengan pikiran Rasulullah. Ketakutan beliau terhadap kehebatan daripada yang termuat dalam surat-surat ini yang buat ubanan. Kalau manusia mungkin pikirannya lain lagi. Wasu'ila Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan ditanyakan, wasu'ila dan ditanyai Abu Hurairah itu ditanya dari hal khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang mengecat atau mewarnai daripada rambutnya? Abu Hurairah berkata, qala na'am, betul, kata beliau. Wa an Abdullah bin Muhammad bin Aqil, diceritakan dari sahabat Abdullah bin Muhammad bin Aqil, qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nginda Anas bin Malik, ketika ada di samping Anas bin Malik itu makduban, dicat atau diwarnai. Jadi ini informasi-informasi, ada yang mengatakan rambut Rasulullah diwarnai atau dicat, tetapi dalam hadis lain ada mengatakan tidak, wa fi shahihaini, dan diceritakan di dalam kitab hadis sahih Bukhari dan Muslim, min turukin kasiratin, daripada jalan-jalan sanad yang banyak, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yakhdib, itu tidak memecat, tidak mewarnai daripada rambutnya, walam yablugh syaibuhu awan al-khidabi, dan tidak sampai uban beliau sampai kepada waktu diwarnai. Tapi wa inna ma khutbah man kana 'indahu syai'un min syahri ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tetapi bahwasanya ada orang daripada diwarnainya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada orang yang mewarnai ketika memberikan cat sesuatu daripada rambutnya itu ba'da wafatihi, ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa riwayat mengatakan dicat, ada yang mengatakan tidak dicat. Tapi intinya mengecat rambut yang kita bahas seperti hadis kemarin itu boleh. Itu boleh ya, dengan warna-warna kayak kemarin itu merah, putih, dan syaratnya juga bahwasanya warna-warna tersebut, cat tersebut tidak menjadikan nanti bersucinya seseorang tidak sah. Contohnya adalah bahwasanya tidak menghalangi usul mani, nyampainya air kepada anggota ketika dia berwudu ataupun ketika dia mandi janabah. Wa fi sahihaini aidan wa sunan Abi Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusaffiru lihyatahu bil warsi waz zafaran. Ini diceritakan di dalam kitab Sahihain, hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewarnai kuning daripada jenggotnya dengan tumbuhan waras dan juga jafaron. Ini ada seorang ulama yang sering kita lihat bergaya begini, siapa Pak? Sering tampil gitu, Habib Umar Al-Hafidh. Kita kan dengar ya, kita lihat kadang-kadang itu jenggot beliau itu warnanya kayak merah ke kuningan. Itu memang ada
ada tuntunannya. Dan itu mengikuti daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kalau ada jamaah masjid Al-Jihad jenggotnya panjang dikuning-kuningi kira-kira, yang lain bagaimana Pak? Jenggot kuning gitu ya, jenggot kuning. Wa'an Qatadah qala, ceritakan dari sahabat Qatadah qala, qultu li Anas bin Malik, aku berkata kepada Anas bin Malik, al-khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau riwayatnya Anas mengatakan tidak, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewarnai atau mencelup daripada ya rambut atau ini beliau? Qala, Anas berkata, lam yakhlud dzalika, tidak sampai demikian. Innama kaina syai'an fi sudukhihi. Jadi hanya beberapa uban yang dekat pelipis beliau, kalau kata sahabat Anas bin Malik. Walakin Abu Bakar radhiyallahu taala, namun sahabat Abu Bakar, semoga Allah meridhoi beliau, khutbah bil hinai, itu beliau mewarnai yang mengecat dengan pacar, ya, mewarnai dengan daun pacar. Wal katami, dan juga daripada katam. Apa itu katam? Al-katmu nabatun fihi humratun. Jadi tumbuhan yang di dalamnya ada hal-hal yang kemerah-merahan. Jadi mewarnai dengan warna merah. Jadi ini yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat Umar bin Khattab. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, al-mukhtaru yang dipilih annahu sabaqahu fi waqtin wa tarakahu fi mu'dhamil awqat. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekali waktu mewarnai, dan di dalam kebanyakan waktu beliau tidak mewarnai. Itu kesimpulan yang diambil oleh Imam Nawawi. Fa akhbaru kullun bima ra'a, tetapi fa akhbaru kullun bima ra'a wa huwa shadiqun. Ya, semua cerita apa-apa yang diceritakan oleh para sahabat, itulah yang mereka lihat. Jadi benar. Jadi sekali waktu mereka melihat Rasulullah tidak seperti sahabat Anas, tidak, Rasulullah tidak sampai mewarnai, sedangkan sahabat Abu Hurairah mewarnai. Maka Imam Nawawi mengambil kesimpulan, al-mukhtaru annahu sabaqahu fi waqtin wa tarakahu fi mudhamil awqat. Jadi sekali waktu bahwasanya Rasulullah SAW itu mewarnai, tetapi meninggalkan di banyak waktu. Nah, adapun yang disampaikan, yang dikhabarkan oleh para sahabat tersebut adalah semua cerita yang mereka lihat, dan mereka itu tidak berbohong. Artinya wa huwa shadiqun. Dia itu, para sahabat itu adalah benar karena melihat sesuai dengan kenyataan yang ada. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi taghyiri sya'ri mukhalafatan al-'ajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk mengubah rambut agar berbeda dengan orang-orang ajam, dengan orang-orang selain Arab. Kayak rambutnya dianjurkan oleh beliau dengan berbeda dengan orang-orang ajam. Orang-orang ajam pada waktu Rasulullah SAW itu dulu bagaimana? Apakah gundul pelontos atau bagaimana? Maka Sallallahu Alaihi Wasallam yatanawwaru fi kulli syahrin, yuqallibu adfarahu fi kulli 15 yawman. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mencerahkan mukanya. Kalau saat ini namanya mungkin apa? Facial apa ya? Fi kulli syahrin, pada setiap bulan. Wa yuqallibul adfarahu fi kulli 15 yawman, dan beliau memotong kuku-kuku beliau di dalam setiap tanggal 15 daripada hari ke-15, berarti sekitar tanggal 15-an. 2 minggu sekali beliau memotong daripada kuku-kuku beliau, dan setiap bulan beliau memberikan mencerahkan ya muka beliau. Dan di sini diceritakan bahwasanya ayas ta'milul nura li izalati sya'ri, menghilangkan rambut-rambut, artinya biar rambutnya muka beliau itu bersih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam
idza qala bi nurati wa li'anatahu wa farjahu biyadihi. Bahkan diceritakan di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika melumuri dengan hal-hal yang mencerahkan itu bukan hanya muka, tapi wali'anatahu wa farjahu. Dulu itu, mohon maaf kalau bahasa kita itu apa Pak? Menggosok-gosok, membersihkan dari ininya, depan kemaluan, belakang ya bohongnya lah bahasa kita ya gitu ya. Jadi dibersihin, jadi benar-benar bersih. Jadi bukan hanya badan beliau yang bersih, bukan hanya wajah beliau bersih, bahkan termasuk anggota-anggota badan yang tidak kelihatan. Kalau kadang-kadang manusia kan agak mukanya kinclong, tahu-tahu dalamnya hitam gitu kan, banyak kan? Karena tidak merawat kan? Apalagi yang hidup di daerah tropis kena penyakit panuka daskura korek gitu kan? Beliau bersih dan beliau itu termasuk manusia yang makan Rasulullah SAW menyatakan warung, membersihkan sesuatu yang menjadikan cerah. Jadi tidak ini. Wal ya'anatahu wa farjahu biyadihi, dengan tangan beliau sendiri, tidak digosok orang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qala bada'a bi'aratihi fa qala fi qurati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika melumuri dengan sesuatu yang menjadikan cerah, menjadikan sesuatu yang bersih, bada'a bi'aratihi, beliau memulai dengan daripada auratnya, faqalah, kemudian memanjangkan binu roti dengan hal-hal yang mencerahkan itu, dibikin lebih panjang, lebih lebar, wasaira jasadihi, sehingga sampai kepada semua daripada jasad beliau. Kalau zaman sekarang mungkin luluran apa ya, luluran ya, biar bersih badannya ya, sepa ya kayaknya sering ya. Dan itu sunnah, merawat badan itu sunnah, dikasih haknya. Jangan tiap hari kerja apak melupak begitu, nggak pernah dirawat. Karena saya termasuk orang yang suka luluran saya, dilulur sama istri saya, dilulur, enak ternyata dilulur itu. Tapi muka saja, yang lain agak muka saja. So, itu termasuk daripada yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam yuqalimu adfarahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memotong adfarahu, kuku-kuku beliau. Jadi kukunya nggak panjang. Kalau menurut riwayat tadi di atas itu adalah setiap fi kulli 15 yawman, pada setiap 15 hari, setengah bulan dipotong, setengah bulan dipotong. Dalam keterangan yang lain termasuk sunnah adalah setiap minggu atau hari Jumat seminggu sekali atau satu Jumatan sekali. Jadi wakana Sallallahu Alaihi Wasallam yuqalimu adfarahu, memotong daripada kuku-kuku beliau. Wa yakussu syaribahu, dan memotong daripada kumis beliau yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Kapan memotongnya? Apa setelah Jumatan atau sebelum Jumatan? Sunnah yang diajarkan adalah qabla ayruha ila shalat, sebelum turun, artinya sebelum melakukan daripada penafsiran itu adalah sebelum melakukan daripada sholat Jumat. Sunnah yang kuat adalah memotong kuku, kemudian memotong daripada kumis, itu dilakukan sebelum melakukan daripada sholat Jumat. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam, ini ada sunnah lagi bapak-bapak, kukunya dikemanain. Kalau orang cukur rambutnya dikemanain. Kalau bapak-bapak, kalau kita habis motong kukunya diapain? Dibuang ya. Cukur rambutnya diapain? Dijual kali ya, buat sambung rambut apalagi gondrong. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidafni sya'ri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh untuk mengubur daripada rambut wal adfari, dan kuku-kuku. Jadi sunnahnya kalau potong rambut, tapi kayaknya nggak ada ya Pak ya. Habis potong rambut jadi tinggal, apa diambil sini rambutnya sampai pulang begitu. Ada yang habis cukur begitu. Mana rambut saya Mas? Udah dipotong kan? Rambut saya bawa pulang.
udah apa yang mau dipendem, nggak ada kayaknya. Udah cukur ya udah. Apalagi kalau ini udah pijitin, agak kepikiran dipendem. Oh ternyata Rasulullah memerintahkan ya'muru bidafni sya'ri wal adfari, memerintahkan untuk memendem lah kalau bahasa saya rambut dan juga kuku-kuku. Insyaallah ajaran yang luar biasa ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ya maksudnya kuku ini Pak bukan hanya kuku tangan ya. Ya kuku tangan juga kuku daripada kuku kaki. Kuku tangan yang kuku kaki. Jadi jangan tangannya nggak punya kukunya bersih, kakinya panjang. Jangan, karena apa? Kuku-kuku ini bagi orang yang tidak bisa menjaga kukunya bersih itu juga akan timbul was-was di dalam ikhtiar. Ikhtiar apa? Jangan-jangan kukunya ada najisnya. Atau kalau kuku tidak ada najisnya, jangan-jangan ada hal-hal yang menjadikan sampainya air ke dalam kuku ketika berwudu tidak sampai. Umpamanya ini ada orang contoh kuku kakinya panjang, tetapi ketika berwudu tidak disela-selai, tidak dibuka kukunya itu, akhirnya apa? Dalam kuku tidak kena air, itu kan nanti bermasalah terhadap kesahan daripada wudu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidafni sab'ati asya'a minal insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memendem tujuh perkara daripada manusia. Apa yang disuruh untuk dipendem itu asy'aru, rambut, wadzufru, kuku, waddamu, darah, wal hidatu. Apa itu hidatu? Apa darah haid? Bukan. Maksudnya hidatu adalah firqatul haidi. Firqatul haidi itu kalau bahasa kita kain bekas, kain pembersih haid. Kalau sekarang apa ya? Ya roti tawar lah. Tawar ya. Tapi rata-rata kalau sekarang agak dipendam, dibuang di tong sampah. Akhirnya yang paling pertama membuka siapa? Tukang sampah. Dan sunnahnya itu dipendam. Ya tapi dipendam di mana kalau begitu? Kita nggak punya halaman, mau dipendam ke halaman orang. Apa itu? Kain apa namanya? Roti tawar. Wah, bisa dilempar pakai acur itu. Jadi, Masya Allah ini hikmahnya luar biasa. Bahwasanya sekali lagi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muru bidafni sab'ati asya'a minal insan asy'aru, rambut, wadhufru, kuku, waddamu, darah, wal haidatu, kain pembersih haid, wasinu apa wasinu Pak? Gigi. Kalau orang sekarang giginya patah masih ke bawah mitos ya Pak. Kalau gigi bawah dilempar kemana? Patah, katanya apa? Biar giginya tidak promol katanya. Itu mitos ya. Kenapa giginya dilempar ke atap? Supaya giginya ke atas, nggak meromol gitu. Kenapa? Bukan. Kalau mitosnya itu biar kalau dilempar ke bawah kan giginya jadi ke bawah begini, jadi cubrel ya. Nah kalau giginya yang patah yang atas, jangan dilempar ke atas, nanti giginya naik begini, dilempar ke bawah. Padahal di sini kalau menurut riwayat ini mau gigi atas mau gigi bawah ya anjurannya sunnahnya adalah dipendem. Wal alaqatu, gumpalan darah. Nah, gumpalan darah mungkin terkadang ini bagi orang-orang perempuan yang kalau hamil keguguran apa ya? Ya keguguran namanya, masih gumpalan darah. Gumpalan darah itu diapain? Itu dipendem. Wal masyimatu dan ari-ari. Ari-ari itu sunnahnya dipendem. Jangan ditaruh di atas. Terus saya juga kadang-kadang nggak paham nih kalau di kota itu karena saya nggak ikut-ikutan begitu.
Saya punya anak adik-adik pendem, tapi kadang-kadang dipendem terus diapain Pak? Dikasih lampu. Itu apa itu? Mitos atau apa itu? Mitos ya. Mitos. Awas, hati-hati. Mitos kalau diyakinkan jadi khurafat tuh ya. Jadi khurafat. Kenapa? Biar hatinya anak ini nanti terang gitu. Masa terang sama lampu 5 Pak? Beneran begitu. Ya. Kalau masih mau sunnahnya tuh dikubur lah, dikubur sunnahnya. Kadang-kadang ada sebagian yang itu apa namanya dimasukin gentong, ditaruh di atas rumah sampai kering, jangan keringnya sampai habis, sampai kering sampai habis. Ya itu ya, mitos-mitos. Tapi hati-hati kalau mitos-mitos itu nanti dipercaya menjadikan sebab-sebab tertentu jadi khurafat ya. Jadi khurafat. Jenglot itu apa ya? Jenglot itu hari-hari ya? Jenglot itu bukannya barang buat sihir apa ya? Buat santet ya Pak ya? Jenglot itu mayat. Mayat apa Pak sih? Batara Karang. Ya, ada sini ada ini berarti urusannya persantetan. Santet pelet kepet urusannya. Karena bener Pak, bener. Saya wallahu alam ini sihir atau apa ya? Saya punya tetangga. Ini cerita nyata ini, hak nyata. Tetangga itu tipe seseorang yang gampang sekali kesurupan. Mengundang saya bisanya bacain ayat kursi, bacaan kursi ya. Dan ininya kalau ketemu saya bacaan ayat kursi pasti muntah-muntah sehingga menyerah. Singkat cerita panggil orang lah, orang pinter apa ya? Orang pinter. Terus dirituali katanya dari badannya keluar jenggot aja. Jenglotnya didingin ke saya dipotong nih, yang baru keluar, yang obatnya pingsan, dibungkus pakai sorban, dibungkus pakai sejadah dibakar. Habis segitu, yang obatnya pingsan. Berarti ini jenglotnya lebih tinggi ilmunya. Jangan ketawa Pak, bapak-bapak belum ketemu santet tingkat tinggi sih. Sekarang kan ada persatuannya, Paguyuban Paranormal Indonesia, Persatuan Dukun-Dukun Indo. Yang sekarang di YouTube lagi ngetren, siapa itu yang lagi datangin dukun-dukun diajak duel itu. Ada ustaz di sini berani datangin dukun santet, berantem sama saya. Mungkin belum berangkat udah mules duluan. Enggak ada, jarang yang berani itu. Dukun santet diajak duel. Karena dukun santet itu kan punya macam-macam sihirnya ya. Kalau kita belum ini baru ini aja udah mencret mungkin. Itu harus ada spesialisasinya, benar-benar kuat dalam. Tapi terlepas dari itu, kalau kita yakin sebenarnya bukan hanya cukup kita yakin ya. Ini maksud saya begini Pak, ini kan kita lagi mempelajari syama'il Rasulullah, memahami Rasulullah secara fisik. Ini lagi bahas fisik. Belum membahas dan mungkin tidak ada cakupannya di sini tentang pembahasan bagaimana Rasulullah SAW secara qalbiyah, secara ruhani. Tapi moga-moga ini manfaat bagi kita. Wa man Anas radhiyallahu taala, saya nggak lanjutin, nanti saya jadi cerita santet-santet. Karena saya sampai detik ini dari tadi sore belum tidur sekejap pun. Saya tadi habis bahas yang kayak gitu sama teman-teman saya di majelis saya. Saya sekejap pun belum tidur ini dari sore. Karena apa? Masya Allah, kalau mengkaji ya Allah, ternyata fitnah luar biasa di dunia spiritual sekarang itu luar biasa.
Dan untuk menjadi orang-orang yang ikhlas di dalamnya, berani di dalamnya, amat sangat susah. Karena apa? Karena sininya ini hawa nafsu. Jadi kelihatannya syariat tapi hawa nafsunya yang main ya tetap jadi. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, diceritakan dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal khalaqu yahluku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ceritanya adalah sedang dicukur ya. Sedang dicukur daripada rambut beliau. Tetapi ada yang aneh yang berkaitan dengan keberkahan. Wa atafa bi ashabuhu, sahabat-sahabat beliau mengelilingi beliau. Fama yuriduna, dan tidaklah daripada sahabat-sahabat itu menginginkan at-taqa'a sya'arun, tidak menginginkan bahwasanya rambut beliau jatuh illa fi yadi rajulin, kecuali jatuhnya di tangan laki-laki. Ya, maksudnya mereka ini, salah satu mereka ini mengharap bahwasanya mereka yang akan mendapatkan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rambutnya buat rebutan, keringatnya buat rebutan, karena berkahnya, air minumnya juga buat rebutan. Kalau di sini ada ustadz minum airnya buat rebutan enggak? Jijik. Rasulullah itu masya Allah buat rebutan, keringatnya, rambutnya. Para sahabat ini sangat mengharapkan keberkahannya karena memang belum gak kayak manusia. Muhammadun basyarul akal basyari. Ini ada kalimat yang cukup istimewa Pak. Di dalam Al-Quran manusia itu mempunyai, kalau tidak salah, ada tiga kalimatnya. Nama manusia dalam Al-Quran ada 3. Pertama Al-Bashar, yang kedua Anas, yang ketiga Al-Insan. Itu udah maksudnya loh. Kenapa enggak qul a'udzu birabbil insan, malikil insan? Kenapa? Juga enggak Pak? Kenapa enggak dibikin laqad khalaqnal bashar fi ahsani taqwim? Laqad khalaqnal bashara fi ahsani taqwim. Ternyata meskipun manusia itu namanya dalam Al-Quran ada ins, bashar, nas, itu masing-masing punya tujuan dan punya makna sendiri-sendiri. Konteks manusia dalam kata insan, konteks manusia dalam kata bashar, dan konteks manusia dalam nas itu apa? Itu bisa dibahas dari teori asal muasal penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa surat Anas pakai nas? Kenapa surat Atin pakai insan? Nah, ketika ada syair Muhammadun basyarul al-bashari bal huwa kal yaquti bainal hajar. Muhammad itu adalah manusia, asyar, manusia. Muhammadun bashar la al-bashari, tetapi tidak ada kayak manusia seumumnya, karena memang belum berbeda dengan manusia yang lain. Sehingga dikatakan dalam syairnya bal huwa kal yaquti bainal hajari, beliau itu adalah seperti seolah-olah ibaratnya adalah yakut, batu yakut di antara batu-batu biasa. Keringatnya wangi, rambutnya pokoknya wangi, bau mulutnya wangi, terus ininya bersih. Itu baru dari segi fisik. Maka kalau sekali lagi ada orang yang mengatakan Nabi umbelen, salah jauh kalau belajar sama ini. Nabi umbelen itu berarti nggak belajar sama ini. Meskipun kelihatannya bercanda, tapi apalagi kalau yang menghina, nggak boleh sama sekali itu. Nabi itu nggak umbelen, kecilnya nggak umbelen. Nabi itu nggak umbelen. Sampai ketika ini ya Pak, yang saya pesan-pesan ini, hadis ini jangan dibahas, takut menyakiti hati Nabi. Kan sekarang kemarin itu sempat ramean ketika ada seorang sahabat bercerita kepada Nabi bahwa
bapaknya menikmati dalam keadaan kafir. Kemudian Nabi berkata apa? Abi wa abu kafir finna, bapakku dan bapakmu di neraka. Dimakan mentah-mentah tuh hadis, bapak Nabi di neraka. Waduh, ini kalau umpamanya nih ada orang bapaknya meninggal kafir, kan mesti masuk neraka. Terus ada orang bilang, bapakmu masuk neraka, sakit gak kira-kira? Sakit. Jangan salah kaprah. Kalau keyakinan saya sesuai ajaran guru saya, bapak Nabi gak di neraka. Kata ab dalam bahasa Arab itu maknanya bisa secara umum itu bisa paklik, pakd. Satu. Terus zaman yang dilalui oleh bapak Nabi termasuk zaman fatrah. Dan menurut Al-Quran kalau fatrah itu meninggal tanpa hisab. Jadi itu pembahasan yang tidak menumbuhkan keimanan, malah bisa menyakiti, jangan dibahas. Yakin aja bapak Nabi adalah masuk surga. Terus ada yang bertanya begini, bapak-bapak, bapaknya Nabi Ibrahim itu siapa, Pak? Bapaknya Nabi Ibrahim siapa? Siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Azar. Azar itu kerjaannya apa? Bikin patung, nyembah patung enggak? Berarti bapaknya Nabi Ibrahim orang musyrik ya? Iya. Samar ya? Gimana tuh? Berarti Nabi Ibrahim keturunan orang apa bapak yang bilang? Itu Masya Allah itu. Makanya kemarin waktu kita pertama bahas bapak-bapak, waktu kita bahas tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada ikhtilaf. Ikhtilafnya apa? Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya sampai, kalau nggak salah sampai Adnan fi nasabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika nasabnya sampai Adnan, ila huna ijma'ul ummah wa ma ba'dahu ila adama la yasimu fihi syai'un yu'tamad, sampai kepada pembahasan bahwa Ma'ad ibnu Adnan sampai sini yang menjadi ijma'nya para ulama, ijma'nya umat. Sedangkan dari Adnan sampai Nabi Adam itu jalurnya itu masih ikhtilaf. Makanya ketika kita umpamanya dihafalin Nabi Muhammad SAW itu nasabnya sampai Nabi Adam, itu di jalur-jalurnya seolah-olah itu ada, termasuk bapaknya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah siapa? Azar. Azar itu profesinya buat patung. Kemudian beliau beriman apa enggak Azar itu? Kalau sejauh sejarah kita beriman apa enggak? Enggak kan ya Pak ya? Enggak, berarti beliau keturunan musyrik. Hati-hati di sini. Apakah beliau ayah biologis ataukah dalam yang lain? Silakan yang nanti paham Sirah Nabawi itu bisa didalamin lagi. Karena yang kita tahu para nabi, para rasul itu mereka adalah merupakan daripada keturunan-keturunan dari sulbi-sulbi, yang sulbi-sulbinya itu adalah sulbi-sulbi yang suci. Tapi kita nggak bahas itu. Wa Anas ta'ala atau Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi karena tadi udah bicara masalah kalimat. Al-faslu fi sifati dia ini di dalam pasal yang keempat ini membahas tentang daripada keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawi Muslimun an Anas radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasrul araqi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang banyak keringatnya. Wa kana araquhu Sallallahu Alaihi Wasallam fi wajhihi kadulu. Keringatnya di wajah beliau itu kayak lu'lu wal marjan. Surah Ar-Rahman. Wa tayyama minal miskil alfar. Dan keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih wangi daripada misik yang sangat wangi. Insyaallah. Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam idza nazala alaihi wahyu, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun kepada beliau wahyu, sekula lidzalika, maka belum merasakan berat. Wa tahaddara jabiluhu, dan dahinya turun merut. Karena berat sekali ketika turun, namanya wahyu. Mengarahkan ka'annahu juman, sedangkan keringatnya ini adalah keringat beliau seperti juman. Juman itu eluk. Juman ini
itu kayak luk-luk. Luk-luk. Masya Allah luar biasa. Jadi keringat daripada Rasulullah SAW ini ketika menerima wahyu itu luar biasa banyaknya. Yang terakhir, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti Ummu Sulaim fayaqila 'indaha. Rasulullah SAW itu mendatangi daripada Ummu Sulaim. Apa yang terjadi? Fatabsutu lahu ridwan. Ummu Sulaim menggelar kain kayak karpet kayak wol, fayaqila alaihi wa kana kasar araq Rasulullah SAW banyak keringatnya, fakana tajma'u araqahu fataj'aluhu fi tayyibi. Bahwasanya Ummu Sulaim ini kemudian mengumpulkan keringat Rasulullah, dikumpulkan, fataj'aluhu kemudian menjadikan keringat Rasulullah fit untuk pewangian beliau. Jadi diperas, dijadikan wangian, lebih wangi dari aks. Seret lebih wangi dari itu, dijadikan sebagai faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Ummu Sulaim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Ummu Sulaim, hada apa ini? Qalat maruka, keringatmu ya Rasul. Naj'aluhu fi tibina, aku menjadikan keringatmu ya Rasul sebagai wewangian kami. Wa huwa min atyabil tib, kata beliau ini adalah daripada wanginya wewangian. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, qalat Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, narju barakatahu li sibyanina. Kami mengharapkan keberkahan yang ada di keringatmu untuk anak-anak kami. Qala, Rasulullah bersabda, as-sabqi, kamu benar. Sampai kepada tujuan. Ini luar biasa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para bapak sekalian, kita termasuk orang-orang yang beruntung karena mempunyai junjungan, mempunyai Nabi yang luar biasa. Di samping itu kita semuanya sudah dikasih lewat Rasulullah. Apa kasihnya? Kasihan pengasih yang diberikan Rasulullah kepada kita atas perintah Allah tentunya adalah kita semua sekarang ini sudah memegang kunci surga. Kunci apa Pak? Surga. Apa kunci surga? La ilaha illallah. Semoga kita termasuk umat-umat beliau yang senantiasa istiqomah mencintai beliau, yang sudah belum mempelajarinya, dan kemudian pada akhirnya diakui sebagai umat beliau di dunia, di berserta di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk mencintai dan memahami siapa dan apa yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa ala Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la tuj'alna fil ladzina amanu innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir bima 'allamtana rabbana 'alimna alladhi yaqulu rabbana faqina wa faqina al-muqarrabati lana fi dinina. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul ghalibin. Rabbana anzilna mubsiratan wa rabbana anta khairul mujibin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la